Bapak, Ibu, saudara, saudari, serta anak-anak yang diberkati Tuhan. Salam sejahtera dalam persekutuan malam ini. Kita sudah berada pada minggu kedua Prapaskah. Pada malam ini kita bersama akan merenungkan bagaimana Allah menyatakan kekuasaannya dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menghadap Tuhan serta menyembah dan memuliakan namanya. Kita bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat 64 ayat 1. Jemaat, mari kita berdoa. Ya Allah Maha Baik, kami mengucap syukur di malam ini, kami masih diperkenankan hadir beribadah bersama dalam ruang virtual. Di tengah situasi pandemi yang bahkan sudah menjadi bagian dari hidup normal baru. Dalam kehidupan kami, ya Tuhan, berkatilah persekutuan jemaat-Mu ini, agar ibadah saat ini menjadi kemuliaan dan keagungan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Sang Anak Domba Allah, kami dasarkan ibadah ini. Amin. Silakan jemaat duduk kembali. Kita akan memasuki Mazmur Pujian yang terambil dari Mazmur 31 ayat 1 sampai 6 secara berbalasan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Padamu Tuhan aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan. Kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku. Dan oleh karena namamu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku, ya Tuhan, Allah yang setia. Untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan, kita bersama-sama akan
menyanyikan Gita Bakti 233 bait 3 dan 4, Lautan Rahmat Abadi. Bagaikan bunda kau sentuh dengan tanganmu yang sejuk, hati gelisah tertekan, letih lesu penuh beban. Ibarat air yang jernih, penawar haus pembersih, kau dirus batin yang tegar, kau basuh sukma yang cepat. Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita siapkan hati untuk membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan untuk itulah mari kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu yang sesaat lagi kami akan membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu. Namun kami banyak keterbatasan di dalam menghayatinya dan memberlakukannya. Untuk itulah kami mohon, urapi kami semua dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Karena hanya oleh pimpinan dan tuntunan kuasa Roh-Mu yang kudus, kiranya kami dapat memahami dan mendalami kekayaan firman-Mu yang adalah pembaharu hidup. Karena itu, bersabdalah ya Tuhan, kami semua telah siap untuk mendengar. Amin. Pembacaan Alkitab, mari Bapak Ibu kita siapkan dari Habakuk pasalnya yang ketiga, ayat 8-16. Mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Habakuk 3 ayat 8-16. Yang menyatakan, terhadap sungai-sungailah ya Tuhan, terhadap sungai-sungaikah murka-Mu bangkit? Atau terhadap lautkah amarah-Mu, sehingga Engkau mengendarai kuda dan kereta kemenangan-Mu? Busur-Mu telah Kau buka, telah Kau isi dengan anak panah. Engkau membelah bumi menjadi sungai-sungai. Melihat Engkau gunung-gunung gemetar. Air bah menderu, lalu samudra raya memperdengarkan suaranya dan mengangkat tangannya. Matahari bulan berhenti di tempat kediamannya karena cahaya anak-anak panah-Mu yang melayang melaju, karena kilauan tombak-Mu yang berkilat. Dalam kegeraman Engkau melangkah melintasi bumi. Dalam murka Engkau menggasak bangsa-bangsa. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umat-Mu, untuk menyelamatkan orang yang Kau urapi. Engkau meremukkan bagian atas rumah orang-orang fasik, dan Kau buka dasarnya sampai batu yang penghabisan. Engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri kepala laskarnya, yang mengamuk untuk menggerakkan aku dengan sorak-sorai. Seolah-olah mereka menelan orang tertindas secara tersembunyi. Dengan kudamu Engkau menginjak laut, timbunan air yang membuih. Ketika aku mendengarnya,
gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, menggigillah bibir. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun, dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang melakukannya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, bagi anak domba Allah di tempat yang maha tinggi, terpujilah namanya. Silakan duduk. Adapun tema dari bacaan Alkitab malam ini sebagai berikut: Allah berkuasa atas ciptaannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi. Kalau kita membaca kitab Habakuk secara keseluruhan, dari pasal 1 sampai dengan pasalnya yang ketiga, di situ kita akan menemukan doa dan juga dialog antara Habakuk dengan Tuhan Allah sendiri. Ya. Dalam percakapan itu atau dalam dialog itu sendiri, sebenarnya itu merupakan atau terkait dengan tindakan Allah yang tidak dapat dipahami. Habakuk sadar itu. Karena Habakuk itu sendiri ketika berbicara, berdoa kepada Tuhan, itu semata-mata ia mewujudkan kecintaannya kepada bangsa pilihan Allah ini, itu bangsa Israel. Sebab bangsa Israel, dalam hal ini bangsa Yehuda, mereka telah membelakangi Tuhan Allahnya. Katakanlah mereka telah murtad, tidak mengakui lagi Allah sebagai Tuhan yang sudah menuntun mereka, nenek moyang mereka, keluar dari Mesir, yaitu tanah perbudakan. Mereka telah dituntun oleh Allah 40 tahun dalam perjalanan di gunung dan memasuki tanah Kanaan. Sepertinya itu sudah terhapus dari ingatan mereka. Dan mereka mulai dipengaruhi oleh bangsa-bangsa di sekitar tanah perjanjian itu, di mana mereka pada saat itu sedang mendudukinya. Nah, Habakuk mewakili umat Israel, merasa prihatin dengan keadaan itu. Dan Habakuk ingin supaya Allah masih mempedulikan bangsa Israel ini yang sudah murtad, yang sudah berdosa, agar mereka boleh kembali kepada Tuhan. Nah, dalam sikap hidup umat perjanjian ini yang sudah diselamatkan oleh Allah dan berada di tanah perjanjian, Allah ternyata menghukum mereka secara tidak langsung. Tetapi Allah memakai bangsa Babel atau kerajaan Babel lewat bangsa Kasdim. Mereka itu bangsa yang jahat, yang kuat, ahli dalam peperangan. Mereka dipakai Tuhan,
diizinkan untuk menindas, menganiaya, bahkan menjara. Ya, seperti dinyatakan di dalam pasal 1 ayat 5 sampai dengan 11 itu sangat jelas sekali. Ya. Bagaimana Allah sebenarnya dalam hal ini mungkin kita berpikir Allah itu kasih adanya. Tetapi kenapa Allah tegak memakai orang-orang yang jahat ini yang tidak mengenal Allah untuk menyengsarakan bangsa Israel? Nah, inilah yang tidak dipahami oleh Habakuk. Ya. Tetapi Habakuk masih tetap yakin bahwa karena dia percaya kepada Allah dan kemahakuasaannya, bahwa Allah itu sanggup dan mampu untuk menolong akan bangsa Israel. Oleh karena itu, di dalam penantiannya ini, saya boleh baca sedikit ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-11 tentang penghukuman yang dijalankan oleh orang Kasdim. Bangsa Israel dan Habakuk sendiri harus tahu itu. Di sini dikatakan, lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah. Jadilah heran dan tercengang-cengang. Sebab aku, yaitu Allah, melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu, ya, pada saat itu, yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Bangsa itu dahsyat dan menakutkan. Keadilannya dan keluhurannya berasal pada dirinya sendiri. Jadi bukan keadilan Tuhan atau Allah yang mereka jalankan menurut mereka sendiri. Nah, kudanya lebih cepat daripada macan tutul dan lebih ganas daripada serigala pada waktu malam. Pasukan berkudanya datang menderap. Dari jauh mereka datang, terbang seperti raja wali yang menyambar mangsa. Seluruh bangsa itu datang untuk melakukan kekerasan. Serbuan pasukan depannya seperti angin timur, dan mereka mengumpulkan tawanan seperti banyaknya pasir. Dan kita tahu itu, bagaimana bangsa itu dibawa ke tanah Babel. Raja-raja mereka cemoohkan, dan penguasa-penguasa menjadi tertawaannya. Ditertawakannya tiap tempat berkubu, ditimbunkannya tanah, dan direbutnya tempat itu. Maka berlarilah mereka seperti angin dan bergerak terus. Demikianlah mereka bersalah dengan mendewakan kekuatannya. Jadi di sini diceritakan oleh Habakuk kepada bangsa Israel. Itulah yang Allah lakukan untuk mereka. Mungkin kita akan berkata, Allah itu cukup kejam ya. Kan Allah punya kuasa, ubah ajalah hati bangsa Israel. Tapi dia pakai cara ya, untuk mengajar mereka. Supaya mereka boleh paham. Kalau Allah langsung mengasihi mereka, mereka berbuat lagi. Mungkin seperti itu barangkali ya. Nah, karena itu, di dalam percakapan ini, maka Habakuk mulai bertanya tentang keadilan Allah. Kalau kita pikir sebagai manusia biasa ya, bagaimana mungkin kok dia bisa mengadili ya? Dia bertanya bagaikan ya, Habakuk ini seperti menghakimi Allah sendiri ya. Kan dikatakan, bukankah engkau ya Tuhan dari dahulu Allahku yang maha kuasa? Tidak akan mati kami. Ya Tuhan, telah kau tetapkan dia untuk menghukumnya. Gunung batu telah kau tentukan dia untuk menyiksa. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu dan engkau berdiam diri apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia? Ayat 13. Jadi di sini Habakuk ya, dengan mungkin kalau kita pakai bahasa sekarang, dia apa adanya, dia berbicara kepada Tuhan. Sangat lantang ya. Memang Habakuk sadar bahwa Allah itu terlalu suci untuk melihat kejahatan, kelaliman yang dibuat oleh manusia. Tetapi Tuhan izinkan itu supaya bangsa Israel bisa menyadari bahwa
Ketika mereka murtad, maka Allah menghadirkan sesuatu yang mereka tentu tidak pernah pikirkan semula. Kok tegah-tegahnya Tuhan menghancurkan bangsa pilihan? Kan mereka adalah keluarga Allah. Jadi keluarga Allah itu ternyata tidak dibiarkan oleh Allah untuk mengikuti ilah-ilah yang lain. Sikap hidup umat-umat yang tidak percaya pada waktu itu. Allah menuntut ketulusan hati, keikhlasan hati, kerendahan hati mereka untuk mengakui dan menghormati kekuasaan Allah dan kedaulatannya. Nah, disinilah kita melihat bahwa Allah punya cara tersendiri di dalam menolong, di dalam menyelamatkan manusia dengan cara sendiri, walaupun secara logika itu tidak masuk di akal. Dan kami sering mengatakan, banyak di dalam Alkitab yang susah kita terima secara logika, tetapi hanya bisa diterima dengan iman percaya kepada Tuhan. Nah, pengalaman pahit inilah yang membuat Habakuk bertanya kepada Allah. Ya. Bahkan pertanyaannya seperti kami ungkapkan tadi dalam ayatnya yang ke-12 dan 13. Nah, Habakuk sangat mengharapkan Allah itu masih peduli dan mau menyelamatkan bangsa itu. Sebab mereka adalah bangsa pilihan Allah. Hanya Allah yang mampu memperbaharui mereka. Dan dengan campur tangan Tuhan, maka bangsa ini dapat dibebaskan dari kejahatan mereka. Dan Allah sudah memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat, ya, lewat penindasan, penganiayaan dari bangsa Kasdim itu, ya, yang tadi kita sudah baca pasal 2 ayat 6 sampai 19. Dan kalau kita melihat bagaimana ya, Allah mengembalikan, ya, hukuman itu kepada bangsa Kasdim di dalam ayatnya yang pasal 2, ya, ayat 4 sampai dengan ada 4 kata celaka di sini. Ucapan Tuhan, ya, dikatakan, celakalah orang yang menggaruk dirinya apa yang bukan, menggaruk bagi dirinya apa yang bukan miliknya. Jadi mereka itu sudah mencuri, kan, mengambil barang-barang daripada jarahan lah, betul, menjara. Kemudian dalam ayat 9 tadi itu ayat 6 pasal 2 ayat 6 bagian B, ini ayat 9 bagian A. Celakalah orang yang mengambil laba yang tidak halal untuk keperluan rumahnya. Ya, itu kalau kita lihat sekarang itu, ya, jangan katakanlah rentenir, ya. Lalu di dalam ayat 12, celakalah orang yang mendirikan kota di atas darah dan meletakkan dasar benteng di atas ketidakadilan. Ya, mereka itu merebutnya dan banyak yang terbunuh, kan? Tidak mungkin hanya merebut baik-baik dan minta hak, tidak. Bayangkan meletakkan atau mendirikan kota di atas darah. Betapa banyak menjadi korban pada waktu itu. Lalu yang ke-15, celakalah orang yang minum semuanya manusia bercampur amarah. Jadi memberikan sesuatu yang mereka harapkan untuk mereka bisa nikmati, tetapi dengan emosi, dengan kemarahan. Jadi apa yang dinyatakan di sini, ya, bagaimana hukuman yang Allah lakukan kepada mereka, ya, itu membuktikan bahwa Allah juga berkuasa. Tidak hanya membiarkan orang-orang yang murtad ini mendapatkan kesulitan dan penderitaan, tetapi istilah tabur tuai, kan. Jadi kejahatan mereka juga dibalas juga oleh Allah dengan bukan kejahatan, tetapi mereka mendapatkan celaka, mereka mendapatkan murka dari Tuhan. Nah, dari sini kita melihat bahwa Tuhan menyatakan kekuasaannya kepada bangsa-bangsa, bukan hanya kepada bangsa Israel, tapi juga kepada Babel, ya, yang walaupun kita tahu memang bangsa Israel pernah terkungkung di sana, ya, dan mereka dibawa, yang hasil daripada orang Kasdim yang merampas kekuasaan dari bangsa Israel, Yehuda katakanlah, kan ada 10.000 orang yang dibawa ditawan, tapi sebagiannya apa? Mereka mati. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dari Alkitab ini kita dapat melihat bahwa
ternyata hal-hal yang menyedihkan dan menyakitkan bisa saja dialami oleh orang-orang yang setia, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mengapa? Allah mengizinkan itu untuk melatih diri kita, apakah kita memang betul-betul percaya, betul-betul beriman. Karena dikatakan orang percaya hidup dari iman. Tentu tadi pagi sudah disinggung kali ya. Nah, itu membuktikan ya bahwa sesuai dengan pembacaan kita tadi, pada dasarnya, ya, dan ini sangat prinsip sekali, bahwa setiap insan di bumi ini, bahkan alam semesta ini, harus mengakui akan kedaulatan Allah. Jangan coba-coba kita mengandalkan kekuatan kita, walaupun kita mampu, kita kokoh, kita kuat. Tidak. Perhatikan di dalam ayat 8 dari pembacaan tadi ya, 8 sampai dengan 11 itu termasuk sungai-sungai, ya, laut dan lain sebagainya. Di situ bagaimana Tuhan menyatakan kekuasaannya bukan hanya kepada manusia, tetapi ternyata juga alam semesta pun turut merasakan di mana kekuasaan Tuhan itu, ya, bukan cuma manusia. Kan ketika Tuhan menyatakan kuasanya, apa yang disebut di sini? Sungai-sungai laut bergelora, gunung-gunung gemetar, matahari dan bulan berhenti. Jadi tidak ada satupun di alam semesta ini yang tidak terjangkau oleh kekuasaan Tuhan. Dan semuanya itu bergerak, ya, seperti menerimanya. Ya. Bahkan mereka terkadang tidak mampu untuk menghadapinya. Karena Tuhan menyatakan kekuasaannya. Ya. Alam semesta. Nah, kita tahu sekarang ini, ya, beberapa bulan sejak tahun lalu ya, Desember sampai sekarang masih ada terjadi angin ribut, angin kencang ya. Di mana-mana, di seluruh dunia, bahkan di Indonesia, beberapa wilayah di Indonesia. Longsor, ya. Ada pohon tertimbun, menghantam mobil, menghantam rumah, terus banjir, ya. Dan tidak sedikit orang menjadi korban. Ada gempa bumi. Seperti itu berurutan semuanya. Ada yang bertanya, pendeta, ini kayak tanda-tanda akhir zaman. Ya, bisa juga saya bilang. Pandemi belum selesai dan masih banyak sekali pergumulan. Nah, di situ kita melihat bahwa mari kita belajar dari setiap apa yang terjadi. Tidak perlu kita berkeluh kesah. Kita terima itu. Karena alam semesta itu kan ciptaan Tuhan. Nah, kemudian dalam ayat 12 sampai dengan 15, di situ Tuhan menyatakan keadilannya, ya. Bahwa kalau kita melihat di sini, dalam kegeraman, katakan, engkau melangkah melintasi bumi, dan murka engkau menggasak bangsa-bangsa. Engkau berjalan maju menyelamatkan umatmu, untuk menyelamatkan orang yang kau urapi. Engkau meremukkan bagian atas rumah orang-orang fasik, dan kau buka dasarnya sampai batu yang penghabisan. Jadi, kalau kita melihat di sini, artinya bahwa, ada 14-15. Engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri kepala laskarnya yang mengamuk untuk menyerahkan aku dengan sorak-sorai. Seolah-olah mereka menelan orang tertindas secara sembunyi. Dengan kudamu engkau menginjak laut, timbunan air yang membuih. Nah, Bapak Ibu, Tuhan mau nyatakan keadilannya yang juga diharapkan oleh Habakuk. Ya. Dan Allah mau menyatakan dan membuktikan kuasanya. Bahwa semua orang yang berbuat jahat, ya, orang fasik kalau Alkitab itu adalah orang yang memberontak, orang yang tidak menerima Allah dan kemahakuasaannya. Orang-orang jahat yang menolak kehadiran dan tidak percaya akan kemahakuasaan Tuhan. Nah, di sini mulai Allah membuat pemisahan di sini, ya. Habakuk dalam penglihatannya mendapatkan suatu penglihatan pemisahan antara orang jahat dan orang yang baik. Dalam arti orang yang percaya dan orang yang tidak percaya. Jadi dalam 12-15 ini ada kemahakuasaan yang dihadirkan kepada orang-orang yang menolak Allah. Ya, berarti mereka binasa.
hancur kekuasaannya, tetapi Allah menyelamatkan umatnya yang percaya. Dan juga dikatakan orang yang kau urapi. Zaman dulu raja-raja itu kan harus dia urapi, pemimpin-pemimpin seperti Daud ya, Salomo dan semua. Nah, jadi orang-orang yang percaya yang diurapi secara khusus itu selalu dijaga oleh Tuhan. Nah, terkadang kita pelayan juga ya, katakanlah karena lalu sudah disinggung. Kadang-kadang kita sebagai pelayan ketika menghadapi ujian yang sangat berat, yang sulit kita terima, ya memang sebagai manusia, pasti dalam hati kecil kita itu menolak. Kenapa ya Tuhan kok bisa seperti itu? Kita sudah berdoa, tapi kok Tuhan tidak mendengar? Itu sama dengan Habakuk ya. Tetapi di sini justru Tuhan mau menunjukkan bahwa kita berdoa hanya pihak pemohon. Tetapi yang menentukan adalah Allah sendiri. Jadi kita harus menerima apapun yang Allah lakukan. Dan banyak-banyak hal yang dapat membuat kita sebagai orang percaya, ya, kita juga harus berdiam diri. Kita mau merenungkan itu secara dalam-dalam. Dan pada akhirnya satu saat Tuhan memberikan kita satu jawaban. Inilah, rancanganku bukanlah rancanganmu. Jalanku bukanlah jalanmu. Nah, itulah yang Tuhan lakukan dalam kehidupan orang-orang percaya. Dan gereja pada masa kini itu harus mengangkat bagian ini karena kita diperhadapkan dengan berbagai problema yang ada di dalam jemaat. Dan Habakuk sadar itu. Bahwa karena dia sangat fokus pada kekuasaan Allah ya di dalam ayat yang ke-16. Di situ dinyatakan bahwa ketika aku mendengarnya gemetarlah hatiku. Ya, si Habakuk mendengar ketika Allah dengan kudanya ya berjalan di atas laut. Tentu kedengaran bunyinya ya, itu sangat menakutkan tentu saja. Mendengar bunyinya menggigilah bibirku, tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang aku menantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergelomboran menyerang kami. Jadi ada saatnya kita juga ketika kita diperhadapkan dengan masa-masa yang sulit. Apakah kesulitan itu datang dari orang lain? Ya, bisa terjadi. Tetapi tugas kita orang Kristen adalah yang membenci kita harus mendoakan mereka. Ya kan? Jadi malahan di sini Yakobus mengatakan bahwa dengan tenang aku menanti. Ya, artinya dia sudah serahkan kepada Tuhan. Karena kadang-kadang juga orang-orang yang sangat tidak suka atau membenci kita, karena kita tidak tahu apa dasarnya ya. Tetapi tugas kita hanyalah untuk berdoa gitu loh. Berdoa dan berdoa. Sebab dari situlah kita mendapatkan ya hikmat dari Tuhan bahwa dengan doa ya secara katakanlah secara diam-diam, secara kusuk, kita akan melihat satu perkembangan. Satu ketika pasti akan ada perubahan dan ada perubahan. Cuma tinggal terserah. Perubahan itu terserah Tuhan yang melihatnya, yang memberikannya. Karena banyak orang itu sampai puluhan tahun kalau dia memang mau berdiam diri, dia akan berdiam. Nah, lalu kita mau mengatakan apa rencana Tuhan? Biarlah itu dalam rencana Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Habakuk di sini dikatakan gemetar bukan karena dia takut. Dia menggigil karena memang dia sakit, bukan. Tetapi sebenarnya ini membuktikan bahwa Habakuk itu sangat menghormati Allah. Dia sangat menjunjung tinggi kemahakuasaan Allah, kedaulatan Allah di dalam kehidupannya. Sehingga di dalam iman dan percayanya kepada Tuhan, maka dia melakukan apa yang menjadi kewajibannya. Ya, dia sebagai seorang nabi. Dan dia menggiring umat Allah di dalam doa kepada Tuhan. Sehingga bangsa itu betul-betul terbebas daripada kerajaan atau kekuasaan Babel. Karena hanya dengan campur tangan Allah, maka bangsa pilihan itu bisa hidup tenang. Asalkan mereka sungguh-sungguh hidup di dalam dan bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, walaupun kami sudah singgung tadi itu tentang pergumulan kita sekarang ini, ya, di mana kita tahu pandemi ini belum selesai,
walaupun sudah didengung-dengungkan, sesudah itu nanti ada endemi dan seterusnya, tetapi kita juga tetap, ya katakanlah berjaga-jaga, waspada ya, mawas diri. Karena terkadang juga kita merasa diri kuat dan sehat, tapi tiba-tiba kok kesehatan itu terganggu, bahkan ada juga yang masih terpapar dan lain sebagainya. Sehingga protokol kesehatan tetap harus kita berlakukan dahulu ya. Kemudian juga kita diperhadapkan sekarang dengan masalah pendidikan. Banyak orang tua yang sudah keberatan dengan pendidikan secara virtual. Lalu mulailah orang tua memaksakan waktu yang lalu untuk tatap muka. Sekarang juga sudah tatap muka, tapi mudah-mudahan tidak ada lagi yang terpapar. Kemudian lapangan pekerjaan. Begitu banyak yang sudah sekarang sangat sulit karena kehilangan lapangan pekerjaan. Untuk memulai satu pekerjaan baru melalui proses yang panjang. Ada yang sampai habis-habisan, tapi toh belum dapat mendapatkan lapangan pekerjaan yang baru. Nah, ekonomi keluarga sudah jelas. Makin hari sudah makin, ya katakanlah berkurang. Tidak seperti tempo dulu ya. Nah, dan masih banyak-banyak yang lain lagi yang kalau kita sebutkan satu persatu. Belum lagi. Mudah-mudahan di gereja-gereja tidak ada yang terpengaruh. Ya, yang kita tahu investasi bodong ya. Itu dari ratusan miliar, puluhan miliar, ratusan juta, puluhan juta. Lalu kemudian di 1 jutaan ternyata bukan hanya 2 orang ya yang sudah ditangkap, ada beberapa orang yang dengan ratusan bahkan ada triliunan. Ternyata yang juga investasi bodong yang pengaruh dari teman ke teman, ya you taruh 10 juta tiap bulan lu dapat 2 juta. Hah, begitu kah? Dan ini ternyata merupakan satu sistem yang saling mempengaruhi dengan menunjukkan kebenaran seakan-akan itu benar. Ini juga satu tantangan loh untuk sekarang ini. Sehingga kita juga para orang tua dan anak-anak harus minta hikmat dari Tuhan ya, untuk tidak terpengaruh. Karena hidup akan semakin susah. Karena mau mencari uang gampang tapi ternyata kehilangan lebih banyak lagi. Jadi investasi dalam bentuk apapun itu ternyata itu banyak merugikan orang-orang. Nah, jadi kita membutuhkan uang, tapi uang bukanlah Tuhan ya, bukan segala-galanya. Kita bersyukurlah dengan apa yang ada. Nah, tekanan hidup ini memang membuat kita banyak orang ya yang sedih ya, dan meratap seakan-akan apa sebenarnya nanti yang terjadi dalam kehidupan kita sekarang ini, mungkin ke depan dan lain sebagainya. Nah, apa yang bisa kita siapkan dan kita minta dari Tuhan, ya Tuhan, di manakah keadilan-Mu? Mungkin ada yang berbicara seperti itu. Nah, kita harus belajar, sekali kita belajar bersabar dan bersabar, kita berusaha semaksimal mungkin untuk menata, memanage seberapapun uang yang kita punya itu. Kemudian juga di dalam hal menanggulangi berbagai bencana, ya memang itu sebagai bangsa pasti kita ada saling menolong, saling membantu, saudara yang sakit juga dan lain sebagainya. Itu juga kita perlu saling membantu. Karena di dalam tiap keluarga pasti ada ya satu keluarga, sepupu atau siapapun yang menderita sakit atau bagaimana. Marilah kita urunan sedikit demi sedikit. Jadi secara tidak langsung kita istilahnya mengurangi beban dari saudara kita itu hanya dengan kita membantu saweran istilahnya ya. Jadi sesulit-sulitnya kehidupan itu, tapi kalau kita masih saling mendukung mulai dari keluarga, persekutuan ya, itu karena di dalam masyarakat juga itu ada saling mendukung seperti itu. Di kompleks saya kalau ada yang meninggal itu selalu ada urunan siapa saja. Jadi itu kita mulai ciptakan ya. Di dalam keluarga tadi baru saya juga datang ya, ada sesuatu lagi. Nah, jadi harus kita mulai dari siapa? Ya dari diri kita sendiri. Karena kita tahu bahwa kita tidak pernah akan kekurangan. Saya kira tidak pernah ada orang menderita karena kita menolong orang, tidak ada. Dan itu campur tangan Tuhan. Dan kalau kita melihat bahwa banyak peristiwa-peristiwa lagi yang membuat kita bisa menjadi kecewa, atau mungkin kita kehilangan harapan, ya ke depan bagaimana terserah Tuhan saja. Tidak, tetap aja kita berdoa dan berdoa. Karena tanpa doa itu
kita pasti akan kehilangan harapan. Jadi dalam ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan, dalam kita mengakui akan kekuasaan Allah, ya, di dalam kehidupan kita, alam semesta ini akan membuat kita hidup tenang. Perhatikan apa yang dikatakan oleh si Habakuk dalam ayat yang ke-16, dikatakan, ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku mendengar bunyi yang menggigillah aku, namun dengan tenang aku akan menantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang gerombolan menyerang kami. Jadi maksudnya, ya tentu tidak ada gerombolan yang datang menyerang kita, tapi dengan tenang, ya, kita menerima apapun yang terjadi, ya, sehingga pada akhirnya Tuhan akan mengangkat itu beban-beban itu. Ya. Kita tidak pernah bermusuhan dengan siapa, dengan senjata, tidak ada kan? Tetapi musuh kita adalah pergumulan-pergumulan yang sangat berat itu. Dan saya tahu banyak orang yang mengalami hal-hal yang sangat berat, sehingga sudah mulai kurang aktif, ya, dan lain sebagainya. Karena banyak alasan yang memang masuk di akal, tetapi di hadapan Tuhan, ya katakanlah kan tidak ada yang mustahil katanya bagi Tuhan. Walaupun terkadang ada yang mengatakan, masa pendeta katanya tidak mustahil, kenapa ini begini? Sahabat, kita tidak boleh memaksakan kehendak kita, ya. Tetapi selama kita ada upaya, pasti ada jalan. Oh begitu, ya iya. Akuilah dia. Jadi Allah yang maha kuasa dan berdaulat itu adalah Allah yang maha kasih. Dia akan menyelamatkan setiap orang-orang yang percaya dan yang tetap setia kepadanya. Dia akan mengasihi kita dan memberkati kita. Terpujilah Kristus. Amin. Gita Bakti 236 bait 1 dan 4. Kita akan masuk dalam doa syafaat dan diakhiri dengan doa Bapa Kami dan doksologi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada malam hari ini, di mana kami boleh memuji-muji membesarkan nama-Mu dan boleh menerima kebenaran firman-Mu yang adalah suatu tuntunan dan kekuatan bagi kami, bahkan sebagai pembaharu hidup kami. Kiranya lewat kebenaran firman-Mu akan senantiasa menolong kami untuk melihat campur tangan Tuhan dalam kehidupan ini. Ketika kami diperhadapkan dengan berbagai-bagai permasalahan, berbagai kesulitan, tapi Tuhan, kiranya iman kami tidak bergeser setapak pun. Kiranya iman kami tetap mengakui akan kemahakuasaan-Mu ya Tuhan. Alam semesta ini adalah ciptaan-Mu. Apa yang pun yang terjadi di alam semesta ini ya Tuhan, harus kami terima sebagai bagian daripada kemahakekuasaan-Mu dan juga sebagai pembelajaran bagi kami untuk mengakui dan menerima bahwa benar Tuhan yang berkuasa atas hidup kami dan atas alam semesta ini. Kami berdoa ya Tuhan, untuk semua bentuk pelayanan gereja dan jemaat-Mu, dimanapun berada. Biarlah Tuhan memakai kami semua, sebagai warga jemaat-Mu, sebagai warga gereja, untuk menjadi alat kesaksian yang hidup, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan pergolakan hidup.
di mana-mana muncul berbagai kebencian, berbagai kejahatan ya Tuhan. Kami mohon, biarlah kami tetap melayani dengan penuh cinta kasih. Kiranya kami dapat menerima sesama kami ya Tuhan sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Sehingga berbagai bentuk gejolak kehidupan di tengah masyarakat juga dalam persekutuan, kami tetap ada di hadapan hadirat-Mu. Kami tetap tunduk menyembah bahwa Engkau yang berkuasa atas kehidupan kami, bukanlah manusia yang berkuasa. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk pemerintah kami, dari pusat sampai ke daerah-daerah, agar kiranya mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan adil, benar, dan jujur. Dan dalam rangka pandemi ini ya Tuhan, dan dalam rangka berbagai kesulitan ekonomi, pemerintah telah mencanangkan untuk berbagi dengan saudara-saudara kami yang kurang mampu. Kami mohon biarlah itu semua dilakukan dengan kejujuran dan keadilan, sehingga rakyat miskin betul-betul dapat terbantu dengan program pemerintah yang begitu indah dan begitu baik. Semua bertanggung jawab ya Tuhan, kepada siapa mereka harus menyalurkan, harus terdata dengan baik ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan pada saat ini untuk pemerintah bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana, TNI, Polri, juga tenaga-tenaga kesehatan yang berada di garda depan untuk memutus mata rantai pandemi COVID-19 ini. Tuhan tolong berkati mereka, jauhkan mereka dari paparan ya Tuhan, sehingga mereka dapat bekerja dengan baik, sehingga pada satu ketika kami yakin dan percaya atas usaha bersama pemerintah dan juga rakyat Indonesia, bahkan seluruh dunia, turut serta ya Tuhan untuk memutus mata rantai pandemi COVID-19 ini. Sehingga satu saat kiranya Tuhan izinkan itu sirna di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, dan kami juga mau berdoa untuk pada saat ini bagi saudara-saudara kami yang sakit ya Tuhan, baik di rumah sakit maupun di rumah kediaman mereka, Bapak Antoni Rumambi, Bapak Martin Moniaga, Penatua Ibu Deborah Lapulalan, Ibu Drusila Kase, Bapak Mujadi, Ibu Juliana Mamahit, Bapak Nyoman Mulyatna, Ibu Mary Kambe, Ibu Mulyono, Bapak Lazarus Ndun, Ibu Dece Venas Tuwaidan, Bapak Berti Langitan, Adik Keti Laturete, Ibu Cisi Laturete, Ibu Alisi Soprantila Lewakadesi, Ibu Like Tuhumuri, Ibu Kristina Humuri. Ya Tuhan, Kau tolong memberkati semua obat-obatan yang mereka pakai dan alat-alat yang mereka pakai. Dan juga bagi saudara-saudara kami yang sakit di rumah sakit atau di rumah kediaman mereka yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu. Kiranya Tuhan menolong mereka semua di dalam proses penyembuhan lewat obat-obatan yang mereka pakai, sehingga satu ketika mereka dapat berkegiatan seperti di waktu-waktu yang lampau. Tuhan juga memberkati keluarga masing-masing ya Tuhan yang merawat mereka. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan buat Ibu Dece Angke Tuwaidan yang pada hari ini boleh bertambahan usia. Tuhan tolong kiranya dengan pertambahan usia ini, maka Ibu Dece semakin mendekatkan diri kepada Tuhan dan mengaminkan semuanya sebagai bagian daripada anugerah Tuhan. Tuhan memberkati Ibu Dece bersama keluarga. Demikian juga dalam rangkaian ulang tahun pernikahan Bapak Rai Rinaldi Lemena dan Ibu Sabrina Lamende, ya Tuhan, Tuhan juga kuduskan sukacita mereka dalam pertambahan usia ini, agar kehidupan mereka semakin langgeng, semakin harmonis ya Tuhan, di tengah-tengah tugas pekerjaan masing-masing ya Tuhan, dan juga di dalam mereka membina rumah tangga yang harmonis. Tuhan selalu hadir
dan selalu memberkati keluarga ini. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa pada saat ini untuk petugas multimedia yang dengan penuh sukacita mau melayani ya Tuhan setiap ibadah-ibadah jemaat-Mu. Tuhan memberkati mereka semua bersama keluarga masing-masing. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pengantar lagu dan juga organis ya Tuhan. Mari Kau Tuhan berkati mereka dalam setiap pelayanan mereka. Demikian juga presbiter yang bertugas pada malam hari ini. Tuhan kiranya memberkati kami semua di tengah-tengah pelayanan ini, karena kami percaya bahwa kami dapat melayani itu semua karena campur tangan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk karyawan-karyawati kantor gereja yang setiap harinya ya Tuhan melaksanakan tugas yang dipercayakan kepada mereka. Tuhan juga berikan mereka kekuatan, kesehatan, dan kemampuan di dalam melaksanakan tugas yang dipercayakan oleh jemaat kepada masing-masing mereka. Kami serahkan semua kehidupan kami dalam tangan-Mu yang penuh kasih, yaitu para pendeta ya Tuhan, yaitu Ibu Pendeta sebagai ketua jemaat, Ibu Pendeta Betty Kailola, dan juga Bapak Niko Kailola, begitu juga bersama keluarga, juga Pendeta Ibu Lopis bersama keluarga, Pendeta Ibu Loblobi bersama keluarga, dan hamba bersama keluarga, dan seluruh penatua dan diaken di tengah-tengah jemaat-Mu bersama dengan pelkat-pelkat yang ada, komisi-komisi, tim kerja, dan panitia pembangunan gereja. Agar kiranya kami selalu bergantengan di tengah-tengah pelayanan ini. Melalui pelayanan kami semua, jemaat menjadi jemaat yang utuh sebagai satu persekutuan, semakin harmonis, dan kami saling mengasihi satu dengan yang lain, saling menopang dalam doa, sehingga program-program ke depan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Khususnya untuk pembangunan gedung gereja yang sudah dimulai dengan pembangunan kelanjutan ya Tuhan. Mari Tuhan memberkati segala usaha ini, dan Tuhan juga mau menolong agar kami sebagai warga jemaat mau terlibat ya Tuhan di dalam membantu di dalam usaha untuk kelancaran daripada pembangunan gedung gereja ini. Dan berikanlah hikmat dan kebijaksanaan kepada tenaga-tenaga yang melaksanakan tugas mereka setiap hari ya Tuhan sebagai pekerja-pekerja. Biarlah Tuhan beri juga cuaca yang baik ya Tuhan, sehingga mereka dapat bekerja secara maksimal. Dan untuk panitia pembangunan gedung gereja juga selalu Tuhan memberikan hikmat di dalam mereka melaksanakan tugas yang dipercayakan kepada mereka, dan juga untuk upaya-upaya dana baik dalam jemaat maupun di luar jemaat, Tuhan berikan kelancaran. Terima kasih Tuhan, dan terima kasih. Inilah doa kami ya Tuhan, dan kami alaskan kepadamu hanya dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dari Filipi 4 ayat 6 yang menyatakan,
Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kiranya Allah berkenan atas pemberian kita dan menguduskan persembahan syukur kita kepadanya. Jemaat bernyanyi dari Gita Bakti 87, bait 1 dan 2. Aku bersyukur kepadamu. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur bersama. Kita berdoa. Ya Allah Maha Kudus, terimalah persembahan yang kami berikan sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Engkau telah mencukupkan hidup kami dengan segala yang kami perlu. Dan kami percaya akan pemeliharaanmu bagi masa depan kami. Kuduskanlah persembahan ini agar digunakan untuk pelayanan dan kesaksian bagi kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat tetap berdiri. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan adik-adik di rumah masing-masing,
Mari kita kembali dalam kehidupan kita sehari-hari, dan mari kita lakukan kebenaran firman Tuhan dengan tetap mengakui Dia sebagai Allah yang Maha Kuasa dan mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Niscaya kita memperoleh ketenangan hidup di dalam menghadapi masa-masa yang sulit ini. Tuhan memberkati jemaat. Kita memuji Tuhan dari Gita Bhakti 349 baitnya yang pertama, Di Tengah Kekelaman. Di tengah kekelaman maupun badai besar, tiada satu tempat pun bagiku berteduh. Di tengah bunyi guru, Kau dengar tangisku. Oh Tuhan, selamatkan hidupku. Hingga badai berlalu, suara guru hilanglah. Awan gelap yang di langit melenyap. Terus genggam tanganku dan dekaplah diriku. Oh Tuhan, selamatkan hidupku. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah yaitu Bapa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya senantiasa menyertai kita semua dari sekarang ini terus kekal selama-lamanya.